Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Pesundunya Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Tidakkah kita pernah bertanya, kalau kita cermati dengan seksama, kenapa yang mendukung Ba'alwi atau Khabib Dobolowi itu kebanyakan dari Islam garis keras, FPI, HTI, terus NU, garis lurus, pokoknya yang aneh-aneh itu. Jadi mengapa kelompok FPI, HTI, dan penentang ideologi negara membela nasab klan Ba'alwi secara membabi buta? Kita harus tahu, saudara-saudaraku, dalam beberapa tahun terakhir polemik mengenai keabsahan nasab klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW semakin menjadi perbincangan publik. Di warung kopi pun tidak luput dari membicarakan polemik nasab ini. Berbagai penelitian ilmiah, baik dari sisi sejarah, filologi, hingga genetika, telah menunjukkan bahwa klaim nasab tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Namun, meskipun bukti-bukti ini semakin terang benderang, ada saja kelompok-kelompok tertentu yang tetap membela klaim ini secara membabi buta, bahkan dengan sikap agresif. Ngeri kan? Kelompok-kelompok ini tidak hanya berasal dari Front Pembela Islam FPI, akan tetapi juga ada dari Hizbut Tahrir Indonesia HTI, serta berbagai organisasi lain yang menentang ideologi negara Republik Indonesia. Motif dibalik pembelaan klan Ba'alwi, pembelaan tanpa dasar ini tidak hanya sekedar soal nasab, akan tetapi ada agenda politik dan ideologi yang lebih besar yang mereka bangun di baliknya. Berikut beberapa alasan utama mengapa kelompok-kelompok ini mati-matian mempertahankan klaim nasab Ba'alwi. Kita harus tahu, kita harus cerdas hari ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, membangun legitimasi keagamaan untuk kepentingan politik tentunya, dalam banyak gerakan yang menentang ideologi negara. Pengaruh keagamaan seringkali digunakan sebagai alat legitimasi politik. Klan Ba'alwi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi SAW dianggap memiliki kedudukan spiritual yang tinggi di masyarakat. Dengan membela klaim ini, kelompok seperti FPI dan HTI bisa memperkuat posisi mereka sebagai pembela Islam murni, sehingga lebih mudah menarik simpati umat. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari dukungan dari pengikut fanatik. Dengan mempertahankan klaim ini, mereka dapat mempertahankan basis massa yang loyal. Pengikut fanatik yang tidak kritis terhadap informasi ilmiah akan lebih mudah dikendalikan dan diarahkan untuk agenda yang lebih besar, termasuk gerakan untuk mengubah ideologi negara. Yang ketiga, menolak pemerintah dan ilmu pengetahuan modern. Fakta bahwa penelitian ilmiah telah membuktikan ketidaksohihan nasab Ba'alwi bertentangan dengan narasi mereka
Oleh karena itu, mereka menyerang ilmu pengetahuan, menolak bukti sejarah dan genetika, serta menggiring opini bahwa ini adalah konspirasi untuk melemahkan Islam. Wah, ngeri. Yang keempat, HTI dan agenda khilafah membentuk simbol kekuasaan berbasis nasab. HTI memiliki tujuan utama untuk mengganti sistem demokrasi dengan khilafah. Salah satu cara mereka menyusupkan ide ini adalah dengan menggiring opini bahwa kepemimpinan harus berasal dari keturunan Nabi. Dengan membela klaim Pak Alwi, mereka sedang membuka jalan bagi ideologi berbasis garis keturunan yang bertentangan dengan konsep kepemimpinan dalam sistem Republik Indonesia. Yang kelima, menggunakan isu ini untuk mempolarisasi umat Islam. Kelompok seperti FPI dan HTI sering memanfaatkan isu-isu emosional. Untuk apa? Memecah belah umat Islam dan membenturkannya dengan pemerintah. Dengan mempertahankan klaim nasab Pak Alwi, mereka mengalihkan perhatian umat dari masalah-masalah yang lebih mendasar, seperti ketimpangan sosial dan korupsi, agar umat tetap tunduk pada narasi mereka. Pembelaan kelompok seperti FPI dan HTI terhadap klaim nasab Pak Alwi bukanlah sekedar soal keabsahan genealogis, akan tetapi ada agenda politik dan ideologi yang lebih luas. Mereka ingin menggunakan legitimasi keturunan Nabi untuk memperkuat pengaruh mereka, menarik dukungan umat dan secara perlahan menggiring opini untuk mengganti ideologi negara dengan versi mereka sendiri. Masyarakat harus semakin waspada terhadap propaganda semacam ini. Nasab dan keturunan bukanlah jaminan kebenaran, dan ilmu pengetahuan harus tetap dijadikan pedoman utama dalam menilai klaim sejarah dan genealogi. Jika klaim nasab Pak Alwi telah terbukti tidak sah secara ilmiah, maka tidak ada alasan untuk terus mempertahankannya, kecuali bagi mereka yang memiliki kepentingan politik tersembunyi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.